Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Juju. Halo Halo semuanya. semuanya, Apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini and Juju. Juju and Dini. Kamu masih punya hobi yang masih kamu jalankan sampai sekarang nggak, Din? Masih banget maju. Apa itu? Membaca. Membaca Iya, buku. baca buku dari dulu Membaca banget hatinya. aku. Oh iya sih. Bisa nggak? Kalau bisa sih, Membaca pikirannya bisa nggak? aku mau baca. Masalahnya nggak bisa gitu. Nah, iya aku baca buku itu udah dari kecil ya. Sama. Kecil, majalah segala macam itu udah kayak yang membaca itu bukan sesuatu yang harus dipaksa, bukan sesuatu yang harus disuruh, tapi emang suka gitu. Ya. Kayak gitu. Aku membaca itu dulu sampai dengan ya sudah kerja sih sampai udah menikah juga masih tetap membaca dan koleksi buku juga banyak. Dan nggak cuma di koleksi, aku memang membaca, aku pembaca yang sangat aktif, bahkan sampai menulis buku. Orang yang sampai menulis buku itu nggak mungkin kalau nggak membaca buku. Nggak mungkin. Ya karena itu modalnya dia kan, bahan bakarnya. Kalau nggak membaca gimana dia bisa nulis buku gitu. Iya. Karena menulis dan berbicara itu adalah yang produktif ya Mbak Jo. Jadi gimana mau produksi, gimana mau menghasilkan sesuatu kalau nggak ada yang dimasukin gitu. Nggak ada storage-nya. Benar. Kayak gitu. Iya, dulu saya membaca itu kalau teman-teman kayak kamu ya baca majalah Bobo, majalah yang anak-anak. Saya kelas 5 SD itu udah baca novel orang dewasa. Jadi aku tuh udah dewasa sebelum waktunya. Jujur li, serius li. Beneran Din. Dan memang karena introvert-nya aku itu ya, introvert banget kan. Udah masuk kamar baca buku, udah saya nggak blending dengan orang-orang. Iya. Nah, itu sama dengan yang aku sering cerita dan banyak mention di video-video kita Mbak Ju. Jadi Habib Hussein Jafar kalau nggak salah. Iya itu Habib Hussein pokoknya. Itu kelas berapa itu tuh udah baca filsuf gitu atau filsafat. Dan Dokter Rio Mbak Ju kelas 6 SD kalau nggak salah udah belajar kalkulus. Karena dia kan juga autism ya. Iya, jadi jenius. Mau di Ayunda juga gitu, membaca buku dan nggak bergaul. Iya. B.J. Habibie juga. B.J. Habibie benar. Tapi kebanyakan introvert sih ya Mbak Jo. Introvert sebenarnya. Tapi tuh kan aneh banget, aku enggak. But I love both gitu. Iya. Aku suka membaca dengan with my own self gitu, all by myself, me, myself and I gitu. Tapi aku juga suka misalnya aku ikut temanku kemana gitu, ya udah kalian main, aku baca gitu. Itu aku juga suka kayak gitu aja. Aku nggak mau sendirian bacanya. Nah, kadang-kadang juga kayak gitu. Gitu sih. Aku sejak punya konten ya, sejak jadi konten kreator, itu berhenti membaca. Membaca buku ya, bukan berarti berhenti membaca informasi. Betul. Karena kalau informasi itu tetap saya baca gitu, berita-berita yang ada tuh harus tahu karena gitu. kalau misalnya kayak gitu ketinggalan zaman. Iya. Dan aku bacanya tuh yang ada kaitannya sama penelitianku, karena di tempat pekerjaanku kan memang mengharuskan untuk meneliti, jadi harus membaca, mau nggak mau baca jurnal. Betul, kayak jurnal. Aduh, kangen banget aku baca jurnal gitu aja. Ntar bikin tulisan, ntar dipresentasikan gitu-gitu. Iya. Nah, kalau aku ada masanya nih Baju, baca itu stuck gitu. Ada slump-nya gitu istilahnya. Jadi ada bosennya. Jadi ketika aku lagi getol-getolnya baca self improvement lah, parenting lah, apa segala macam itu akhirnya ada stucknya gitu. Nah di situ aku nemu novelnya Dewi Lestari yang Rapi Jali gitu, yang terbaru itu, terbaru. Benar. Itu pertama aku lihat itu aku kayak, aduh kenapa sih Dewi Lestari harus ngeluarin yang fiksi kayak gini pertama Baju. Tapi lama-kelamaan animo pembaca dan fansnya dia itu semakin keluar terus di Instagram aku, dan itu bikin aku penasaran. Kedua, ketiga, kayak aku akhirnya iya ya, aku lagi stuck baca-baca buku kayak gini, baca-baca buku yang terus self improvement apalah segala macam itu. Gimana kalau misalnya kamu coba untuk baca itu? Baca fiksi. Akhirnya aku beli 3-3-nya Baju. Rapi Jali itu 3. Rapi Jali itu 3. Dan yang terakhir itu
700 sekian hampir 800 halaman gitu. Tebel banget itu. And I read them all, dan rasanya itu baju Rilis. iya relaxing banget setelah aku baca habis tuntas gitu. Semuanya nggak ada yang aku skip. Jadi kayak yang bahkan ceritanya itu masih nempel, kayak yang tokoh-tokoh yang tercipta di bubble kepala aku itu masih bisa gitu kalau misalnya aku disuruh nyeritain lagi gitu. Jadi aku udah nggak baca. happy itu. Aku udah nggak membaca fiksi, udah nggak membaca kayak gitu-gitu karena aku membuat konten dan itu taking time, takes time banget. Belum lagi aku juga kerja di kantor dari pagi sampai sore, harus ngurus endorsement juga dan banyak banget so many things to do. Dan bukan berarti berhenti untuk memasukkan informasi ke otak itu aja sih intinya. Kalau yang sampai sekarang masih dikerjakan hobi yang dulu kan membaca ya, membaca terus sekarang kalau aku masak, tetap masak Din, masak itu hobi. Kalau kamu? Sama nonton film ya, nonton film itu sampai sekarang. Kalau itu sama aku sama Mbak Juju, cuman genre-nya aja yang beda gitu. Aku anak drakor banget, Mbak Juju Hollywood banget gitu. Sampai-sampai itu jadi video pertama kita kan ya Mbak Juju. Karena itu yang kita banget emang versus gitu. Hollywood. Terus kalau yang dulu aku hobi sekarang enggak ada. Tapi ada hobi yang aku pengen tapi aku nggak bisa Mbak Juju. Apa? Menggambar gitu. I cannot do that gitu, kayak yang atau doodling aja itu aku kok elek ya gitu. Tapi kamu pengen ya? gitu. Tapi aku pengen banget gitu maju. Coloring aku bisa rapi dan banyak gitu. Aku bisa campur-campur apalah segala macam aku bisa. Tapi kalau gambar aku masih belum bisa. Cuman aku bisa gambar yang simetris gitu loh Mbak Ju. Dulu kan ada mata pelajaran aku waktu SMA itu kayak yang gambar bangunan, bangun ruang lah, apa segala macam garis-garis itu aku rapih gitu. Kayak yang bekas menghapusnya itu aku sedikit gitu loh daripada teman-temanku seingat aku gitu. Jadi itu nggak masalah sama sekali karena ada ukurannya gitu loh Mbak Ju, precise gitu. Kalau aku imajinatif sih ya, jadinya kalau gambar ya ada event apa, ada peristiwa apa, saya gambar gitu. Dan itu udah nggak lagi juga sejak bikin konten. Tapi tadi waktu aku lihat lagi ya, kok bisa sih Mbak Ju gambar kayak gitu, bisa ya, bagus ya. Kalau aku paling mentok ya ada gunung 2, awan, tengah-tengah ada matahari, terus ada jalan di tengahnya, terus sebelah sini sawah, terus kotak-kotak kayak centang. Itu burung ya, kan? Oh iya, jangan lupa ada burung, cuman seset gitu doang. That's very very standard. Hobi mahal, pernah nggak denger hobi mahal Din? Pernah banget Mbak Jo. Itu yang suka koleksi cewek? Mercedes. Itu collecting jar of heart. Koleksi hati manusia. Iya, koleksi hati. Hati manusianya bukannya hati manusia ya, maksudnya hati cinta cewek-cewek gitu loh. Cewek-cewek, ciwi-ciwi, cowok-cowok. Bisa juga kan koleksi hatinya laki-laki. Iya, bisa juga sebaliknya. Ditegaskan. Gak apa-apa deh. Intermezzo aja. Nah, itu maksud aku mengoleksi hati. Maksud aku mengoleksi bukan mengoleksi mobil tua, mobil sport, mobil tua mobil. gitu, yang limited edition. Aku kepikiran ini mobil tua sih, jadi yang mobil-mobil antik, Eropa itu ya. Iya, biasanya. Mercy lah. Terus mobil antik juga yang mahal itu yang limited edition sama iya yang terbaru gitu, kayak yang Porsche, terus ya apa itu banyak gitu-gitu, Audi Porsche gitu. with no brake. Ada lagunya soalnya Din. Benar. Atau koleksi tas kremas ya, koleksi berlian. Bukan ayam aja yang kremas, tas tuh bisa dikremesin gitu. Louis Vuitton, iya itu. Koleksi apalagi, koleksi apartemen. Oh ya, kalau itu in a good way maju koleksinya, soalnya dia investasi. Betul sekali. Iya. Tapi sebenarnya hobi mahal kayak golf juga kan termasuk hobi mahal ya.
Itu buat golf orang-orang tertentu ya itu nggak mahal. Ya memang mereka mampu gitu Betul. kan. Saya jadi ingat katanya Ardi Bakri itu. Apa tuh? Tidak ada perempuan matre, yang ada adalah laki-laki yang nggak mampu. Nggak mampu. Ya, elunya aja nggak mampu, makanya bilang matre. Coba kalau mampu ya, ceweknya minta apa ya udah. bisa. Ini loh duitnya Sok-sok nih, gitu. gitu. Iya. Sok mangga tuh gitu ya kan. Apa yang mana tinggal pilih. Tinggal pilih. Atau daripada bingung semua warna aja dibeli. Iya. Wih. Mau beli apa gitu. Beli berlian, dibeli aja sekalian, pabriknya sekalian gitu. Udah sini surat ganti namanya gitu, tinggal tanda tangan. Ya Allah. Enak banget ya. Enak banget itu. Itu cuma bisa aku lihat di film-film drama-drama Korea aja baju kayak gitu tuh. Padahal ya sebenarnya film dan drama itu juga apa yang baju cermin dunia nyata ya. Betul, kadang. cermin dunia nyata. Ada soalnya yang seperti itu dan dia beruntung banget. Benar. Tapi sebenarnya kalau misalnya dibalik ya Mbak Jo, hobi mahal menurut siapa dulu gitu. Iya, menurut ya, tadi siapa. kan. Terus sekarang sebaliknya tuh kayak yang tadi golf gitu kan Mbak Jo. Iya nggak apa-apa nggak golf, main kasti. main kasti sama aja, bedanya itu pentungannya apa sih? Beda pentungannya sama beda lapangannya. Iya bener. Yang bikin mahal itu lapangannya nih. Iya, sama ya kan. sama itunya ya, alat-alatnya. Alat-alatnya juga mahal gitu. Terus apa namanya? Nembak juga mahal loh. Iya, maksudnya golf itu pakaiannya itu kan juga kan baju. Enggak. Masa ya main golf pakai kaos oblong sama celana nggak apa-apa kolor juga biasa. sebenarnya. Iya, tapi kan teman-temannya nggak ada yang gitu, baju kan kelihatan banget dari kampung. Ya, jadi itu udah gini di situ. Kalau orang kaya mah bodo amat. Iya, mau pakai singlet kayak mau pakai. Bener baju. Tapi kan itu lebih agaknya kayak yang kurang sopan kalau misalnya main golfnya itu ntar misalnya buat kurang pertemuan bisnis menyesuaikan juga diri. kayak gitu-gitu. Jadi nggak menghargai teman bisnisnya lah segala macam makanya mahal, makanya main kasti aja nggak apa-apa gitu. Atau kayak bola aku, bekel aja gitu ya kan, sama-sama bola. Kayak aku gitu, apa namanya pentungannya itu apa aja yang bisa buat mentung gitu ya. Yang penting bolanya itu bisa kelempar gitu. Iya, bisa kelempar, bisa pakai tebahannya kasur emaknya gitu, nggak bisa tuh. Iya bener, ini dari rotan ya. Iya. Dulu kan tebahan itu kan bukan hanya dari sapu lidi aja kan ya baju ya, tapi dari rotan. Bapak masih punya. Nah ada nih juga baju hobi yang menghasilkan duit. Wah itu asik banget itu. Asik. Kayak ini loh Din, kayak ikan suruh berenang tapi dia dibayar. Benar. Menghasilkan duit hobinya. Benar, kayak gue. Iya. Kan hobi contohnya. masak, dibikin konten. Saya dapat uang dari konten itu. Itu kan hobi yang menghasilkan uang. Benar. Enak banget. Enak. Kalau misalnya contohnya kamu ya hobinya ngajar misalnya. Hobi udah seneng banget ngajar orang. Malah pekerjaannya berhubungan dengan ya mengajar. Pekerjaannya mengajar. Jadinya hobi yang dibayar. Iya. Sebenarnya itu awalnya juga bukan hobi karena emang pengen kan ngajar gitu. Terus pas udah ternyata happy. Asik gitu ya. Akhirnya jadi hobi gitu. Makanya pas ditawarin kamu mau ngajar atau mau sit in di kantor aja? Pak, saya nggak apa-apa mau ngambil posisi ini misalnya gitu ya, tapi saya harus tetap ngajar. Gitu. Itu kayak syarat gitu loh Mbak Jo. Aku nggak apa-apa gitu. Ini itu misalnya jabatannya lebih tinggi gitu ya. Itu tuh nggak apa-apa deh gitu. Tapi aku harus tetap ngajar gitu. Kayak itu syaratnya gitu. Jadi kayak ya nggak bisa aja gitu loh Mbak Jo. Soalnya menurut aku kalau aku ngajar itu aku belajar gitu. Selupa-lupanya misalnya. Masih inget jadinya ya karena diajarkan. Benar gitu. Jadi jangan buka buku deh gitu, nggak usah jauh-jauh. Kayak cuma googling aja, itu tuh aku kayak recall lagi nggak sih yang pengetahuan aku yang dulu misalnya aku udah lupa nggak ngajar segala macam gitu. So makanya kenapa aku memilih untuk mengajar. Gitu. Selain hobi itu, yang dibayar, hobi yang menghasilkan uang itu tuh biasanya bikin orang itu jadi lebih sukses, Din. Temen aku tuh ya seneng banget make up loh, make up terus dia jualan online, jualan make up, sukses dia karena memang dia suka. Benar, ada hobi. juga yang hobinya Tupperware misalnya, hobinya ngoleksi baju baru-baru kayak gitu, dia jualan baju, ya berhasil, sukses, dan dia karena happy suka di situ. betul.
Soalnya biasanya kalau misalnya orang itu suka, dia kan lebih tahu banyak nggak sih Baju tentang hal itu. benar. Makanya dia bisa lebih kayak ngejual gitu. Orang tuh percaya akhirnya, jadi beli di dia. Hobinya melihara burung gitu kan, terus jualan burung, ya udah banyak yang beli. Jadi inget temen aku, sukanya tuh ya kalau misalnya kita jalan kemana terus yang jualan itu si warung itu punya burung gitu. Pasti dia langsung parkir motornya tuh keburu gitu. Langsung gini. Apa sih lu ngapain sih gitu. Ini tuh burungnya ini tuh gini. Kayak cerita panjang lebar. Gitu. Ya aku nggak tahu apa-apa, cuman dengerin aja. Iya gitu. Iya. Kayak heboh gitu loh Baju, kayak parkir motornya itu keburu. Saking pengen lihatnya gitu burung yang punya si warung ini tadi. Gitu. Iya, soalnya kalau udah hobi terus dijadikan uang tuh kayak endless gitu loh, Din. Iya. Kayak nggak ada habisnya. Benar. Dia energinya nggak habis, dia selalu on, selalu apalagi apa ya ya? Baju, kalau misalnya burung tadi nyambung ke temen aku, jadi ingat soalnya itu baru-baru aja, nggak baru banget tapi ya aku masih ingat gitu ketika dia cerita yang dia beli itu harganya lebih murah, terus dia rawat, dia kasih makan yang benar, suaranya itu ketika lomba itu akhirnya dia menang, dijual mahal Baju. Kalau cerita Baju itu sampai apa aja dihubungin nama itu, Sama apa aja. burung ya. Iya. Aduh iya tahu gitu. Tapi kalau kamu pecinta burung nggak? Enggak sih, Mbak. Tapi selain hobi yang menghasilkan uang, banyak Ada juga. hobi yang malah menguras uang ya. Contohnya iya. kayak mobil balap Gitu. tadi. Kalau emang nggak disewain, ya atau nggak dibikin sesuatu yang menghasilkan lagi ya, Betul. menguras uang. Atau misalnya dia itu koleksi cuman koleksi aja, tapi misalnya dia kurang memikirkan strateginya gitu Mbak Jo. Ya, Terus, untuk maintenance-nya iya, itu yang bikin mahal ya. Bener. Kalau misalnya dijual lagi kan berarti harus di maintenance gitu-gitu. Atau kalau misalnya mau dapet uang, dibikin konten biar ini kayak gitu kan. Jadi banyak caranya. Nah, Soalnya kan sayang juga kalau misalnya koleksi Mercedes ya, koleksi Porsche terus digojekin gitu kan. Ya sayang ya. iya, sayang banget. Di sayang Grab-in. banget. Aku yang pertama naik ya. Kalau ada. Iya, sayang banget kalau misalnya kayak gitu. Selain itu yang menghabiskan uang Banyak ada nih. lagi sih. Iya, yang Nembak itu juga kan menghabiskan uang ya. Nembak, berkuda. Kalau misalnya enggak dibikin bisnis maksudnya. pokoknya semuanya yang hobi yang mahal-mahal itu, golf juga yang tadi kita udah sebutin ya Baju, itu tuh bisa banget malah jadi kebalikannya menghabiskan uang kalau nggak di-maintenance dengan baik. Gitu. Tapi masalahnya meskipun menghabiskan uang, satisfying-nya itu nggak bisa ditebus dengan uang gitu. Benar. Rasa Happy-nya, puasnya. Happy, relax. Harley juga ya. Oh Motor my God. Harley itu kan juga mahal aku banget, hobi gedek mahal. banget menuju kalau misalnya ketemu itu di jalan, kayak rasanya ngapain. Padahal mereka suka gitu kan. Kan soalnya ada kan beberapa mereka yang naik Harley itu misalnya nggak suka sama hobi aku yang mengajar misalnya. Ngapain sih ngomong. Nah, sama kayak gitu Itu juga. emang tuh apelnya nggak pas. Mereka naik Harley, kamu naik sepeda. Oh Kamu iya, bilang naik benar, sepeda. benar. Oh, iya. Mereka bilang, ngapain naik sepeda? Naik sepeda hari Harley gini dong, gitu. Harley. Hari gini gitu. So, why do people wanna do that, Maju? Spend their money gitu. For their hobbies Iya, gitu ya. Ya karena mereka punya duit, Tin. Intinya Buat karena apa duitnya ada duitnya? aja gitu. Duitnya turah-turah, bahasa Jawanya. Duitnya tumpah-tumpah, Tumpah-tumpah, betul. lebih berlebih Nah, gitu kalau kan. misalnya nggak lebih mah, ya nggak mungkin juga nggak masih mampu, nyicil gitu. KPR, hobinya Main golf. Harley. Harley bener nggak masuk akal kalau itu. Ya tapi mungkin aja ada, cuma iya. umumnya sih enggak ya. Benar. Ya yang jelas karena mereka punya uang. Iya, kalau karena mereka nggak punya, mampu aja, Mereka gitu. mampu, atau mungkin juga tuntutan lingkungan Sosial ya, gitu. sosialnya seperti itu. Dan yang jelas itu ketika melaksanakan hobi, mau itu mahal mau itu murah, ada kepuasan batin. Nah itu yang tak penting. terbayarkan dan nggak bisa dinilai sama uang. Itulah sebabnya kenapa kita butuh memiliki hobi tertentu gitu. gitu. Hobi murah, hobi mahal, yang penting punya sesuatu yang kita sukai untuk dilakukan gitu loh, Din. Betul. Itu juga menjawab pertanyaan kenapa hobi itu penting gitu. Karena itu tadi gitu. Kayak aku, misalnya aku nggak baca, aku nggak main sepeda,
aku nggak nonton film tapi aku merajut misalnya, kayak gitu ya Baju. Kayak yang beberapa hobi lain yang misalnya teman-teman juga punya gitu. Kalian nggak, misalnya kalau misalnya lagi nggak renang gitu, misalnya seneng banget renang yang harus seminggu itu minimal sekali gitu. Kalau misalnya lagi nggak renang berarti bisa yang lainnya kayak gitu, kayak gitu-gitu. Kalau Mbak Juju apa? Ya, yang sampai sekarang sih masih tetap hobi masak dan nonton film. Itu nonton film itu wajib banget, wajib banget, harus wajib pakai banget sebenarnya. Karena ya itu habis nonton film rasanya iya seneng banget, seneng aja. Very relaxed gitu. Terus apa ya? Ya puas aja gitu ya Mbak Ju. Iya, termasuk masak juga. Kalau kita masak, selesai masak terus dimakan sama teman-teman kita atau sama keluarga kita. Terus mereka happy, enak masakannya apa tuh seneng banget. Tapi kalau bikin kue misalnya ya, terus gagal bisa 1 hari aku murung. Patah hati rasanya. Patah hati banget rasanya. Terpotek hati abang. Karena gagal bikin kue. Karena bikin kue itu kan yang paling harus presisi nggak sih ya Mbak Jo? Iya, science. Ininya apa, timbangannya gitu-gitu segala macamnya. Ya, timbangannya udah bener. Loyangnya salah hasilnya. Atau kalau misalnya loyangnya udah bener, ini udah bener, suhunya salah, bantat udah kayak yang setelah gini tuh langsung blek gitu. Suhunya udah bener ya, step-stepnya udah bener, loyang bener, suhunya bener. Apanya? Ngeluarinnya nggak pas waktunya. Oh my god. Langsung turun lagi dia. Bener. Misalnya keburu gitu kan ya Mbak Jo, atau kita lupa tadi udah jam berapa gitu, terus ngeluarinnya salah waktunya. Udah prosesnya segini panjang ditungguin, nanti pengen makan, mau dibuatkan segala macam. Gini kayak gini ya patah hati. Udah keluarin Din, udah keluar. Terus. Nggak selesai. Gimana? Ada kue itu yang harus setelah keluar dia harus sebet dibalik. Kalau nggak dia turun lagi. Tahu Mama pernah bikin sifon cake. Iya. Kalau nggak segera dibalik dia bakal langsung seret gitu. Bantat juga jadinya. Iya. Jadi sebenarnya kita itu memang perlu untuk punya hobi untuk apa ya, waktu luang yang kita punya itu jadi nggak sia-sia gitu. Karena kita pasti punya waktu luang nggak sih Mbak Ju? Kita pasti punya satu momen yang misalnya kita lagi free banget nggak ngapa-ngapain gitu. Do something. Do something gitu yang kamu dan suka. Melakukan hobi itu bisa mengalihkan perhatian kita dari rasa kecewa, dari ketegangan ya di tempat kerja misalnya, atau lagi patah hati misalnya. Ya udah sih ngejalanin hobi aja daripada ngelamun gitu nggak sih? Daripada meratapi semua yang sudah terjadi. Bener, daripada daydreaming gitu terus kayak gini, ntar daripada ada jin masuk gitu. Kesurupan ntar. Ya kayak gitu terus. Nah kayak gitu-gitu itu tuh jangan sampai, makanya do something. Ya gitu. Jadi teman-teman kalau kalian lagi stressful banget, lagi banyak pikiran, coba sih ngejalanin hobi apalah, nggak harus yang mahal-mahal ya. Bener. Yang penting kita seneng aja ngerjainnya dan killing time juga gitu. Bener. Atau kalau misalnya lagi nggak pengen hobi-hobi yang udah kalian, kan namanya broken hearted itu pasti nggak mood ngapa-ngapain sama sekali nggak sih. Nah sama yang kayak aku cerita merajut tadi itu adalah hobi baru aku yang baru banget aku tekunin ketika pandemi. Nah kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman juga bisa cari hobi baru dengan googling atau apa. Kayaknya nih seru nih, asik nih gitu. Coloring deh gitu minimal kayak gitu. Coba. Aku ngedit video ngedit video dan ngedit thumbnail itu such a release banget, banget. Aku desain thumbnail kita, itu juga senang banget baju kayak comot sini comot sana, ntar ini temanya warna ini, gitu. Ya colorful banget gue emang. Iya. Oke. Kayak udah cukup ngomongin hobi. Teman-teman, terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Thank you for watching. Cheers.